Ini enak, Serius. enak beneran. Dan ini bukan sekedar enak doang. Ini minuman yang bisa tadi ngikat mikroplastik itu satu. Yang kedua apa? Dia juga bisa ngikat logam berat. Asam ini. Kita coba. Bismillah. Mohon maaf, cuman bikin sendiri. Tapi nanti kamu bikin masih ada. Wih. Gitu. Tadi cuka kan? Tadi cuka. Kurang mana dikit. Terus setelah cuka, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah lonjakan gula tadi? Setelah makan kayak begituan, jangan duduk berjalan. Ya, berjalan. Berapa lama? Ya 15 menit, setengah jam lebih bagus berjalan. Apalagi jalannya mendaki lebih bagus. Ya, nanti kalau di rumah, tadi kan saya cerita tuh tentang massa otot ya. Jadi kardio bagus-bagus, tapi kardio jangan kebanyakan. Kalau saya, kardionya cukup beberapa menit saja, setengah jam, 15 menit, habis itu Anda main beban. Makanya kalau saya kalau treadmillnya saya, biasanya saya mentokin sudutnya ke 15. Sudutnya itu kecepatannya nggak usah tinggi-tinggi, cuman itu aja, 3 aja. Jadi 3, 30 kaidahnya begitu. 3, 15, 30. Kecepatannya 3, sudutnya 15, dilakukan dalam 30 menit. Nah itu kaidahnya, nanti saya ajarin lagi. Mungkin ada baca postingan saya di Instagram beberapa waktu yang lalu. Itu saya jelaskan di situ adalah bahwa di Jepang itu ada penelitian menyebutkan namanya tuh Japanese intermittent walking. Itu kaidahnya juga sama tuh, 3, 30. 3 menit jalan cepat, 3 menit jalan biasa dilakukan selama 30 menit. Itu dahsyat efeknya. Ya. Kerjanya tiap hari. Makanya kalau ditanya cara hidup sehat yang paling mudah itu dalam bentuk olahraga apa? Berjalan. Tiap hari berjalan aja lah. Ya. Tiap hari berjalan. Gitu. Baik. Tadi kan yang kedua adalah berjalan. Setelah makan. Yang ketiga adalah sebelum Anda makan itu Anda makan sayur dulu. Jadi urutan makanan itu kalau Anda benar-benar mau pakai urutannya, tapi di Indonesia agak susah. Saya ngasih tahu begini karena emang kebanyakan kita kalau makan apalagi pakai nasi. Nasi udah campur. Nasinya itu dicampur dengan apa? Dengan sambal. Terus dimakan sama macam-macam lah gitu kan. Nah, itu bisa dipakai ya. Jadi sayur sebelum makan. Jadi urutannya. Jadi kalau misalkan di dalam satu piring itu ada apa namanya? Ada banyak tumpahnya ini. Tumpah semua. Bapak. Jadi yang dimakan pertama adalah sayur. Yang pertama, supaya tidak terjadi lonjakan gula. Yang dimakan kedua adalah daging, proteinnya. Yang dimakan ketiga, terakhir baru karbonya. Urutan begitu. Mungkin kedengarannya agak aneh, tapi coba aja nih kerjakan. Kerjakan model kayak begitu, hasilnya tidak akan ngantuk habis makan. Gitu. Jadi itu yang keberapa itu? Ketiga. Yang keempat itu tadi, tambahin massa otot. Tambahin massa otot, paling gampang. Terus kalau nggak nge-gym gimana? Banyak banget itunya, caranya. Paling gampang apa? Push up. Push up aja. Ya. Makanya kemarin kan ada saya pernah bikin video
tapi sudah saya take down videonya. Lagi terawih ngantuk-ngantuk gitu kan, saya itu bukan jamaah umum, jamaah teman-teman saya juga. Kita push up yuk, saya bilang gitu kan. Jadi tiap 2 rakaat itu saya ajakin mereka push up. Oh, heboh dunia maya. Akhirnya saya take down aja lah videonya. Ribut, nggak mau ribut kita mah. Tapi push up itu salah satu cara untuk menguatkan massa otot. Satu. Yang kedua apa? Kalau tanpa alat ya, squat. Squat. Itu yang ke berapa? Kedua. Squat gerakannya. Yang ketiga apa? Plank. Itu aja cukup kerjain tiap hari. Luangkan waktu nggak banyak, 15 menit aja ngerjain begituan. Yang terjadi apa? Massa otot Anda akan terbangun, insya Allah. Ya, gampang kan? Gampang. Tapi yang susah ngerjainnya. Nah gitulah. Jadi itu apa tuh namanya, kaidahnya, ya, kaidahnya. Jadi bukan dibilang karbo itu bukan musuh sebenarnya. Dia kita butuhkan. Tapi kalau dia berlebihan, itu masalahnya. Apalagi karbo yang kita makan itu miskin serat. Contoh karbo yang miskin serat zaman sekarang apa? Selain tepung tadi loh. Nasi. Tuh, nasi kok karbo yang miskin serat? Yalah, yang makan seratnya siapa? Ayam. Ya, yang dikasih ke ayam apa? Bekatul, sekamnya. Iya, dikasih kayak itu ke ayam. Kita makan karbonya. Makanya kalau Anda buka di online market itu, harga bekatul atau sekam itu lebih mahal daripada beras. Makanya kalau saya pesan, misalkan di sini banyak penggilingan padi gitu kan, jadi giling berasnya itu jangan terlalu banyak, terlalu putih, supaya masih ada kulit arinya itu. Kulit arinya itulah seratnya di situ. Ya, itu. Dan banyak serat itu, jamaah sekalian, sebenarnya Allah apa istilahnya ya? Allah benamkan di dalam lemak. Ya makanya saya bilang tadi kan ini kan ini. Ini siapa namanya si kemarin saya bikin minuman ala saya. Apa minumannya? Nanti cobain di rumah ya. Ini. Pakai pepaya. Tapi kalau saya praktekin basah bajunya. Oh salah ya, nanti buat di rumah aja ya. Pepaya ini dipotong. Terus dibuang bijinya. Bijinya sebenarnya biji pepaya aslinya tuh buat obat parasit. Buat parasit. Even buat cacing pun sekarang lagi heboh-hebohan cacingan ini kan. Pakai biji ini bisa sebenarnya. Ya, ini dibuang nih bijinya. Coba dibuang. Terus dikerok. Ya, coba kerokin. Oke, aja sama. Setelah dikerok dikasih apa? Dikasih ini. Setelah itu diapain? Kasih ini. Ini dipotong kecil-kecil. Kayak boba. Boba. Kayak bobanya. Ini dasar kan? Tapi jangan yang keras-keras banget lah. Kan ada yang lembut. Nah, bukan begitu. Hancurin. Salah, hancurin. Jadi toppingnya ini, ya. Kita ngomongnya dulu.
Terus kasih ini. Kenapa tidak di blender? Nah, saya kasih tahu juga ini itu ya yang saya pahami ya. Ketika ada orang minum atau makan jeruk 2 atau 3 jeruk dimakan sama dia, dikupas semakan, itu nilai kalorinya akan berbeda kalau jeruk itu di blender. Jadi salah satu penyebab naik, meskipun gulanya tidak sama kayak gula pasir sih ya, tapi salah satu atau penyebab banyak orang gulanya naik lonjak luar biasa itu adalah buahnya di blender. Udahlah di blender ditambahin apa? Tambahin apa lagi? Bukan susu itu kan? Nah gitu. Jadi buah itu makannya gimana? Jangan di blender. Ini blender. Dimakan aja. Ya seperti itu. Nah kayak beginilah dia kan. Sebenarnya harus tadi kerok gitu. Ya keroknya lebih halus gitu kan. Nah setelah itu dikasih madu. Kalau nggak kasih madu bisa kasih apa? Kasih gula aren yang diparut. Percayalah sama saya, BAB Anda akan jalan tol. Tapi nggak di hari ya, maaf. Nggak di hari. Ya, karena ada ini makanan tinggi serat, ada lemaknya juga. Lemaknya dari mana? Dari ini nih. Dari kelapanya. Ya. Terus tadi kan kita sempat cerita tentang air mineral. Ini air mineral kan? Ini juga air mineral. Apa beda air kelapa sama air kelapa muda sama air kelapa tua? Beda dari umur. Iya kan? Kelapa nih, kalau saya tuh mentadaburi kelapa nih, masya Allah, saya bisa terharu biru. Kenapa terharu biru? Iyalah, dari mulai barang kecil kayak begini gitu kan, tiba-tiba ada air besar, ada air di dalamnya gitu kan, terus tiba-tiba ada ininya, dagingnya, terus kita kan nggak minum tuh kelapanya, apa yang terjadi dengan airnya? Mengeras. Gak tahu kalau bahasa Sunda sini namanya apa, kalau bahasa Jawa itu namanya kentos, tumbung kalau kampung saya bilang. Kan kalau kelapa yang sudah tua nggak ada air itu kan dalamnya itu berubah kan, kayak gitu. Apa namanya? Hah? Nah itulah pokoknya. Terus jadi tunas dan seterusnya itu jadi ditanam jadi bibit lagi gitu kan. Siklusnya begitu sama Allah dibuat. Nah ini saya mau cerita adalah ini resep nih bapak-bapak nih. Atau anda yang lagi nggak bertenaga gitu kan. Gitu. Air kelapa nih diminum, bukan dilihat. Terus dimakan sama ini. Enak gak? Enak. Kenapa makan telur sama ini? Bakteri dalam kelapa ini suka banget dengan albumin di sini. Ketemu tuh barang tuh. Anda kan punya power, tenaga lagi tuh. Ceritanya begitu. Kalau ada kelapa tuanya kayak begini, udah dimakan aja kelapanya. Di di daging makan, minum ini sama ini. Jadi habis sepedaan jangan makan gorengan. Ini cobain ya. Kelapa sama ketemu ini. Ya, saya cobain. Ini sayang makan aja ya.
Ada soda-sodanya. Ini air isotonik terbaik di dunia yang tidak bisa dikalahkan oleh air isotonik manapun yang ada di supermarket. Nggak bisa, serius. Makanya jangan hobi makan makanan yang dikemas, tapi sukalah makan yang dikupas. Ini kan dikupas, itu kaidahnya. Semakin banyak Anda makan makanan yang dikupas, semakin sehat. Ini kupas, kan? Sederhana aja. Dan makanlah makanan, ya. Banyak zaman sekarang tuh fake food, makanan palsu, iya kan? Dia bikin apa gitu, makanan rasa ini. Jadi semua rasa itu kan flavor, perisa sintetik. Makan kan orang kan, yang terjadi apa? Kan rasa itu kerasa palsu semua kan, sintetik. Makanya hidupnya penuh dengan kepalsuan. Makanya ada satu bahasa nama itu Pak, eat real food gitu kan. Real food itu begini, real food gitu loh. Ya, bapak-bapak nih, Anda yang mau promil misalkan, promil itu gampang, aslinya sih ya. Kalau pakai kaidah Quran, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum min darar, seterusnya di surat Nuh itu resep paling mujarab buat promil, banyak-banyakin istighfar satu. Ya, tapi kalau mau pakai kaidah yang lain, salah satu promil yang paling mudah itu pakai per biji-bijian. Biji apa? Biji labu, biji bunga matahari, kuaci, ini bisa, sama kismis, makan habatus sauda, itu akan meningkatkan zincnya, magnesiumnya, segala macam, itu bisa pakai itu. Ya, makanya camilan saya sekarang, bukan sekarang, biasa tuh kayak beginian gitu kan. Kalau nggak ada mentok, makan ini, milih aja. Seperempat kelapa ini Anda makan tiap hari, jantung Anda akan sehat. Dok, bolehkah kami santanin? Boleh, asal jangan dipanasin. Jadi nanti kalau mau bikin kopi pakai santan, itu sehat. Belum ada kan di Tasik kan? Jadi cappuccino pakai santan, nggak pakai susu. Gitu. Bermodifikasi kita. Ya, kenapa susu tidak mau saya bahas? Banyak itu ceritanya. Susu itu dalam Al-Quran mah jelas. Ya, susu ya. Tapi susu yang ada sekarang itu bukan susu itu masalahnya. Ya, baik. Sudah 2:30. Bentar lagi asar. Iya kan? Sudah selesai belum? Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Allahu Akbar. Sampai malam. Ente puas, ane lemas. Dikit lagi ya. Nah, baik. Itu sudah berapa tuh? Berapa resep? Kemudian apalagi Ibu sekalian? Yang saya mau share hari ini itu adalah tadi kan ini berarti cuma per makan itu bagus asal lemaknya benar. Ya, tapi kita makan kebanyakan lemaknya sudah lemak teroksidasi, rancid oil dan segala macam, ya, makanya badannya lemot. Ya, badan kita ini sebenarnya bisa dipakai sampai berapa tahun? Kalau bahasa Nabi, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Artinya 70 tahun itu kalau masih sehat itu benar. Ini 40 tahun sekarang jalan, nanti cobain deh. Nih bapak-bapak di sini atau ibu naik tuh apa tuh? Yang tadi tuh tangga biru sama tangga kuning galunggung itu tes. Coba latihan tiap hari. Itu ternyata resepnya orang Okinawa di Jepang. Orang Okinawa di Jepang itu rata-rata usia 90 sampai 100 tahun, 90 sampai 100 tahun, bahkan di umur 70 80 tahun mereka masih bisa masukkan benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Harusnya bisa, asal dijaga tuh barang. Itu badan kita ya. Dengkul dijaga. Dok, ada nggak resep buat dengkul? Ada. Dengkul itu paling mudah kalau Anda menggunakan resep yang berasal dari tulang kambing, tulang sapi, nanti direbus, kasih bumbu, kasih air di situ, ya, direbus paling cepat 6 jam, pakai api kecil.
airnya nanti tulangnya dibuang, airnya diambil, disaring, boleh disimpan dalam kulkas. Itu namanya kaldu tulang. Itu buat dengkul, buat kolagen, buat mencenging kulit, itu semua ada di situ. Kalau nggak ada itu bisa pakai apa? Bisa pakai juga kolang-kaling, bisa pakai rumput laut, juga bisa pakai lidah buaya, ya bisa. Ya. Nah terakhir sudah semua dijelaskan. Ini nih. Si perkunyitan, rimpangan ini, ya. Jadi masya Allah ya Bapak sekalian, Allah menciptakan banyak sekali ya keajaiban dalam barang ini yang saya kagumi luar biasa. Ya, contoh. Kalau kita baca datanya ternyata memang kunyit itu mengandung properties ya, bahasa itu mengandung bahan yang bisa memperlama penuaan. Jadi ini salah satu bahan anti aging sebenarnya. Kalau Anda baca di salah satu atau buka di film di salah satu stasiun TV berbayar itu, di situ jelaskan di Okinawa yang saya jelaskan tadi itu, yang nenek-nenek, kakek-kakek itu masya Allah, tabarakallah, mereka tuh 80 tahun sebelum itu masih sehat. Salah satu rahasia mereka makan ini, bahan kunyit. Dibikin dalam bentuk teh, dibikin dalam bentuk rimpang, wedang. Kalau kita di sini kan pakai kunyit doang. Ya, itu satu. Yang kedua apa? Mereka bermain. Jadi bapak-bapak jangan merasa mentang-mentang sudah bapak-bapak Anda tidak bermain. Bermain itu penting. Ya. Benar. Yang bermain paling menyenangkan adalah bermain dengan istri. Bercanda, ngobrol. Kan begitu bahasa hadisnya kan? Gitu, ya. Jadi itu kunyit. Ya. Satu lagi yang mereka pakai apa di situ? Ubi ungu. Jadi sebenarnya makanan ini ya, kalau benar-benar Anda makan tanpa banyak pengolahan di situ, percayalah ya, badan kita stabil insya Allah, tidak ada masalah. Ya, air kelapa sekarang kan kalau kita beli di tempat-tempat jual itu kan air kelapa rasa vanila, rasa apa, itu udah campur dengan gitu-gitu terus semua gitu deh. Jadi kita nggak ketemu lagi yang barang asli itu kayak apa, ya. Itu satu. Jadi ini juga ini si kunyit ini bisa Anda pakai buat mengikat logam berat. Semua jenis perlogaman diikat sama dia pakai perkunyitan ini. Ya, rimpang ya, bisa. Termasuk juga ini kan, ini kencur. Ya kan, satu rombongan itu rimpang-rimpang itu. Ya, ada kunyitnya, ada kencurnya, ada temulawaknya dan seterusnya. Ya, gitu. Jadi banyak sekali cara-cara untuk hidup sehat. Jadi yang kita bisa aplikasikan, amalkan tiap hari. Jadi pagi-pagi nih misalkan Anda pagi sebelum berangkat kerja, sebelum aktivitas, mentok-mentok nggak ada waktu apapun bikin beginian. Kalau saya sampai sekarang masih suka bikin ini. Saya potong sendiri, saya parut sendiri. Bahkan kemarin dalam perjalanan dari Jakarta ke sini, saya di rumah bikin ini nih, bikin asam Jawa sendiri. Bikin apa? Bikin kunyit sendiri. Saya bikin jeruk lemon. Saya tahu di jalan susah dapat makanan dan minuman yang benar. Jadi minimal ada backupnya saya, gitu loh. Susah nggak susah sih buat saya, sudah menyenangkan. Buat saya ini cara saya atau makanan jiwa saya. Ya, bikinnya pun nggak sedikit, banyak orang saya atau buat banyak orang. Ya, kita bisa pakai itu. Nah, itu. Dan terakhir Bapak sekalian, sebelum saya kembalikan kepada moderator, satu kaidah yang paling penting tentang tubuh kita ini Bapak Ibu adalah perlambungan atau perususan atau pencernaan kita. Kuncinya semua kesehatan tubuh kita ini dipegang, kuncinya itu di pencernaan. Ya, kunci di pencernaan. Kalau pencernaannya bagus, ususnya bagus, lambungnya bagus, maka benar semua insya Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau mau benerin lambung, katakanlah sebagai organ di situ yang kita bisa soroti, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan cuma dua sebenarnya. Kasih dia makanan yang benar, yaitu apa? Serat. Ini serat. Ya, ini serat.
Ya, satu. Yang kedua, kasih dia temennya. Jadi lambung kita itu adalah makanan atau adalah organ yang paling banyak mengandung bakteri yang bisa memberikan kebahagiaan. Maka sebenarnya kalau lagi susah hati, lagi nggak enak, lagi sedih, makan ubi cilembu. Ubi cilembu itu mengandung asam amino triptofan yang bisa menghasilkan serotonin, hormon bahagia. Percayalah, ubi cilembu. Saya baca datanya, oh masya Allah ternyata ya, luar biasa. Ubi cilembu, ya. Jadi camilan itu jangan digoreng-goreng gitu loh, kukus, oven gitu cukup, ya. Nah jadi perlambungan ini kunci di situ. Kasih dia serat, sayuran, buah-buahan, kasih dia teman. Teman itu sebenarnya apa? Yang paling esensial buat dia adalah semua yang fermented, semua yang fermentasi makan tiap hari. Contoh yang fermentasi apa? Tape, tape, ya. Apalagi miso, kimchi gitu kan. Atau kalau enggak, misalkan paling mudahnya minum aja probiotik tiap hari. Ada bakteri itu. Cuka itu juga fermentasi itu. Tiap hari makan itu. Karena banyak kita makan zaman sekarang ini sudah seratnya nggak ada, miskin serat, bakterinya nggak ada. Hampir-hampir nggak ada. Sehingga terjadi apa? Lambungnya bermasalah dan akhirnya orangnya stres. Sebab 80% hormon bahagianya kita diproduksi di lambung. 80%. Kalau itu mau benar lambungnya, maka makanlah makanan-makanan yang tadi tinggi serat yang pertama, yang kedua kasih dia teman, yaitu bakteri tadi, ya. Makanya kalau beberapa tahun lalu kan lagi heboh-heboh tuh saya makan tempe sama kurma itu kan, itu sebenarnya makanan bagus, ya. Asal tempenya juga benar, tempenya bagus, non GMO segala macam, makan pakai kurma, jadi itu, insya Allah, ya. Mentok-mentok nggak ada apa-apa, ya udah makan ubi cilembu aja biar bahagia. Allah alam bisawab. Saya kira mungkin begitu. Pas 2:30 saya kembalikan lagi ke moderator. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan dok untuk tips trik ilmu tentang jurus sehat Rasulullah khususnya Al-Tibun Nabawi ya. Berlanjut kita langsung menuju ke sesi nanya jawab, langsung ke pertanyaan dari Ikhwan 1, 2, 3 karena oke, sebelah sini warna biru. Iya. Mik Ikhwan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Al-Ustaz yang berkenan memaparkan syarih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Insya Allah tinggal tadi istiqomahnya kita yang menjalankannya. Dok, yang mau saya tanyakan itu terkait ini terkait anak saya. Waktu itu kan terkena ada riwayat TB paru. Kemudian ketika saya menanyakan kepada istri itu ke dokter, katanya ini imunisasinya lengkap enggak? Cuman yang jadi untuk suara hati saya itu ketika melihat rekan-rekan saya yang sudah melakukan observasi juga nih. Anak pertama diimunisasi secara full, kemudian anak kedua enggak. Tapi ketika masa pertumbuhannya terlihat lebih signifikan yang secara alami gitu loh. Kemudian minggu kemarin saya ketika kontak itu coba bertanya kepada di Paskes pertama di Puskesmas, katanya memang dengan di imunisasi itu salah satu cara untuk pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya apakah minta pandangan dokter gitu, maksudnya terkait Imunisasi. Iya. Oke. Cukup. Iya. Terima kasih. Dengan siapa? Pak Andrian Firmansyah. Andrian. Terima kasih. Silakan dokter, mau kita ambil dulu atau?
mungkin agak keluar. Kalau perimunisasian tanya ke dokternya aja kan. Maksudnya saya tadi lebih komentarin tentang itunya, kondisinya itu, TBC-nya itu. Tapi alhamdulillah udah itu apa namanya yang pengobatan 6 bulan Ya. sudah beres. Cuman kan apa namanya ya tidak, kita ingin apa namanya pengen tahu bagaimana cara untuk apa membiasakan pola hidup sehatnya itu. Memang saya pribadi pun mengetahui itu dari istri saya yang memang sudah melakukan tadi kunyit seperti itu. Maksudnya buat kasus yang berhubungan dengan paru gitu atau gimana? Ya, betul. Oke. Baik, jawab dulu kali ya biar nggak numpuk. Jadi pertama gini, kasus-kasus yang berhubungan dengan paru itu tidak lepas dari banyak penyebab ya. Dalam sudut pandang yang saya pelajarin, kalau di dokter biasanya kan atau mungkin di dunia medis umum ya, seperti TBC itu kan karena infeksi dari Mycobacterium tuberculosis karena gitu. Tapi dalam sudut pandang yang lain itu banyak sebenarnya kita mau bahas. Contoh mungkin kelembapan. Ya, kelembapan. Banyak orang-orang yang TBC itu nggak terpapar dengan matahari yang cukup. Itu bisa. Jadi solusinya apa? Ya dijemur. Anaknya dijemur. Jadi kalau udah kering diangkat. Bukan gitu. Dijemur tuh suruh dia berjemur, tapi sebelum dijemur diolesin dulu minyak. Olesin minyak. Minyak apa yang bagus? Banyak. Mau minyak zaitun boleh, minyak PCO boleh, minyak habatus soda boleh, dibalurin semua. Atau mentok-mentok kasih minyak kelapa ya, yang buat goreng itu kasih bawang. Jangan terlalu banyak, dibalurin. Itu fungsinya buat apa sebenarnya? Kita mikirnya kan buat mual apa biasanya kan bukan. Gini, saya kasih tahu ya. Ini makanya hati-hati. Organ terluas dalam tubuh kita tuh kulit. Semua yang dimasukkan ke dalam kulit itu tidak melalui pencernaan lagi, langsung keserap masuk ke darah. Makanya hati-hati dengan menggunakan skincare, toiletries, kosmetik segala macam yang banyak mengandung endocrine disruptor. Apa itu endocrine disruptor? Browsing sendiri, cari tahu sendiri. Banyak ya. Jadi dia nggak masuk itu. Nah, minyak seperti minyak kelapa, PCO gitu kan, itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Jadi ketika dimasukin ke dalam kulit atau dibalurin ke dalam kulit, yang terjadi adalah dia akan nyerap masuk ke dalam. Satu, ya mentok-mentok kalau dalam minyak kelapa cukup lah gitu kan. Kasih parutan jahe gitu kan, gak usah banyak-banyak, panas soalnya, atau bawang tuh balurin ke badannya, terutama malam hari. Satu, dijemur. Yang kedua apa? Kurangi makan makanan yang mengandung atau bisa menyebabkan lendir. Ya semua jenis persnack kan, yang kemasan itu, apalagi tinggi gula gitu-gitulah ya, yang kemasan itu stop. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mau bicara rimpangnya banyak banget ya. Contoh apa? Yang paling mudah ya ini, kencur ketemu serai misalkan, minum aja tiap hari. Itu buang lendirnya juga, sekaligus dia juga kalau ditambahkan sedikit sama kunyit, dia bisa jadi kayak antibiotik dalam tanda kutip, jadi herbal. Nah, kunyit ini juga bapak-bapak sekalian, penyerapan kunyit ini bisa sangat tinggi kalau Anda tambahkan kunyit dengan lada hitam. Jadi kalau bikin kunyit, biasanya kan kalau kita bikin kunyit asam kan, tambahkan lada hitam di situ. Kalau saya biasanya bikin kunyit doang, kunyit saya hancurin, saya geprek atau saya blender gitu kan, kemudian saya masukin air panas ya, saya tambahkan lada hitam, udah cukup. Itu mantap, kunyitnya bener-bener berperan sebagai kayak antibiotik gitu. Itu aja kasih minum tiap hari. Mentok-mentok ada juga kasih madu. Ya kalau nggak mau repot lagi ya ada produk saya di depan itu kayaknya, itu yang buat paru ya, Fix Me nama itu, bisa dipakai juga itu. Udah pakai. Oh itu kasih terus tiap hari. Ya cukup insya Allah. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih dok. Turun tangan dulu sebelumnya untuk akhwat sekarang. Turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Ibu buat contohnya, silakan. Iya, ada mikrofonnya, panitia. Iya, untuk pertanyaannya kami mohon langsung to the point ya Bu
waktu yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, saya kan baru 3 tahun yang menjalankan konsep ini, tapi kadang-kadang saya tidak konsepnya gitu ya. Ketika saya pengen makan gorengan, nah kalau makan gorengan itu spontan ya suka pedal-pedal. Itu apakah harus atau Bu, maaf, boleh dideketin dikit nggak? Oh, Bu, baik. saya udah baru 3 tahun ya menjalani gorengan itu dan sebagainya. Tapi ketika saya ingin gorengan, kadang-kadang nggak kuat, nggak tahan, pengen makan. Tapi ketika makan langsung masak, jadi seperti pegel atau banyak lagi aku. Apakah itu karena sugesti atau karena makan gorengan? Padahal gorengannya tidak sama sekali aja. Terus yang kedua, apakah Tapi kalau nggak makan gorengan nggak muncul. Kalau nggak makan gorengan, enggak? Ya udah nggak usah makan. Yang kedua, apakah lemon misalnya dengan masak? Terus yang ketiga, apakah rimpang boleh tiap hari? Itu saja yang terima kasih. Banyak pertanyaannya. Karena kalau rimpang, Iya. Yang pertama tadi mengenai pergorengan. Ya, apa ya? Saya gini, saya udah lama ya ngomongin tentang gorengan ini ya. Udah lama, mungkin udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kali ya. Ya gimana? Karena itu ada sebagian orang itu kebahagiaannya di situ gitu loh. Jadi kalau saya bilang, ya kalau Anda bahagia makan gorengan, makanlah gitu kan. Jangan tersiksa makan beginian, lebih baik Anda makan gorengan bahagia atau makan tersiksa. Usah gitu kan. Tapi, nah gini ada tapinya. Saya kasih tahu cerita saya. Ya. Saya itu kan memang jarang makan begitu banyak. Kalaupun gorengan, mentok-mentok saya harus pengen makan gorengan. Saya cari yang nggak tepung. Contoh mungkin kan tahu kan nggak goreng, nggak tepung. Atau mungkin saya makan tempe, kayak gitu kan nggak tepung. Oke lah makan gitu kan, cabenya saya banyakin karena enzimnya di situ, gitu kan. Meskipun ngos-ngosan juga punyanya. Nah, jadi tergantung seberapa Anda meletakkan kecurigaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu mungkin terhadap makanan tadi. Kalau mungkin ketika Anda makan itu gorengan atau apa, tiba-tiba sudah muncul, wah ini kalau makan pasti perut gue sakit nih, nggak usah makan. Itu aja. Kalau saya sering begitu, saya kalau pas lagi safar begini, beberapa kalau pas keluar kota agak jauh gitu, kayak mungkin kapan hari pernah di Sumatera Utara itu, diajakin makan sama ya teman dan guru-guru saya situ kan, ya kan jalan di hutan-hutan begitu kan, ya mereka makan mie instan. Saya udah banyak banget curiganya sama mie instan itu di pikiran saya, sehingga kalaupun saya maksa makan biasanya muntah. Itu terjadi berkali-kali. Jadi saya memilih untuk tidak, nggak apa-apa lah, antum aja makan, saya nggak usah. Karena udah tersetnya kayak begitu. Tapi kalau Anda merasa nggak masalah, ya nggak masalah. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau ditanya apakah itu karena pemikiran ibu atau kecurigaan ibu, mungkin iya. Makanya saya bilang kalau memang ada muncul, mendingan nggak usah makan. Gitu ya. Diganti aja yang rebusan. Jadi nanti bikin bawannya jangan digoreng di oven. Bisa kok. Saya pernah nyobain bakwan di oven, gitu kan. Tapi emang yang digoreng-goreng itu emang menyenangkan sekali karena radikal bebasnya banyak. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi apa, Bu? Belum nyala. sini. lemon bisa diganti dengan markisa. Apa? Lemon Lemon diganti dengan markisa. dengan markisa. Apakah manfaat yang sama maksudnya? Iya bisa gitu. Kenapa harus diganti? Enggak, kan saya banyak nanam kemarin markisa, terus setiap pagi saya diambil kalau yang matang dikasih madu itu sarapan saya gitu. Oke, Bisa ya? lanjutkan. Jangan bikin susah hidup. Tadi mau tanya, ibu jualan markisa atau gimana gitu. Udah kan yang ketiga, udah selesai. Ya, baik. Udah. Satu pertanyaan terakhir.
Masya Allah ya. Sebenarnya turun dulu tangan ibu Pak. 3 warna ungu ibu turun pink. Iya. Panitia. Sekali lagi maaf karena waktu dan juga kesempatan. Insya Allah nanti di kesempatan lainnya. Baik, silakan Bu langsung pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau bertanya, obat sinusitis. Selama ini saya mengikuti resep dokter. Waktu itu dokter pernah di YouTube ya, bonggol nanas dengan habatus sauda. Saya hanya tahu berapa kali sehari untuk anak usia 12 tahun. Lalu dokter juga pernah di lain waktu itu di YouTube yang lain katanya lengkuas, sereh, dan jahe. Nah, apakah dua-duanya harus bareng-bareng atau salah satu dulu? Lalu saya di mix saja gitu, bisa. Terus yang kedua, yang ketiga, pertanyaannya, apakah obat faringitis yang di sini di tenggorokan itu banyak apa luka-luka seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu makan gorengan ada dosisnya. Kenapa nggak pakai dosis? Terus makan bakso ada dosis nggak? Kita tuh kadang-kadang nggak fair ya. Nggak fair dengan sesuatu yang kita sudah labeli dengan obat atau sesuatu yang kayaknya berkhasiat, kita tuh menganggap itu tuh obat beneran kayak obat kimia. Itu masalah yang sama juga tadi dengan si bonggol nanas sama habatus sauda itu. Dia bilang nggak ada dosisnya, aslinya tuh nggak ada dosisnya. Makan aja, kan makan bonggol nanas. Bonggol nanas kandungan gulanya tinggi nggak setinggi nanas atau daging nanasnya, tapi enzimnya tinggi banget. Ketemu sama habatus sauda, dia jadi obat. Ya bukan obat sih, dia jadi apa ya? Formula buat sinusitis gitu loh. Jadi ya bonggol nanas diambil, nanti dimulai di blender ya, campurin habatus sauda mungkin 1 sendok makan yang serbuk biji itu, minum tiap hari ya 2 kali 3 kali cukup lah. Ya itu satu, atau juga pakai yang tadi bisa jelaskan jahe apa lengkuas serai itu juga bisa, ya kunyit juga bisa, atau propolis juga bisa, ya itu, atau juga sinusitis juga bisa dibekam di sini, cara sini dibekam, ya atau bisa pakai rimpang-rimpangan yang sifatnya membersihkan lendir. Contohnya apa? Cengkeh, kapulaga, gitu tuh. Dia bisa insya Allah. Atau bunga lawang, ya tuh. Cukup Bu, insya Allah dua kali sehari cukup lah. Dan kalau berlebihan pun insya Allah aman, tidak ada masalah. Ya. Juga mungkin saya belum pernah juga ketemu dengan orang kebanyakan makan kunyit, kan nggak ada. Kalau Anda baca datanya, kunyit itu kalau mau pakai dosis maksimalnya, setahu saya, seingat saya sih, saya lupa, saya harus murojaah lagi, sekitar 250 gram sehari, kan banyak banget. Banyak banget, 1/4 kilo, nggak mungkin juga cuma 1/4 kilo. Jadi kalau makan kunyit cuma sekelingking gini, kan dikit banget, aman sebenarnya, relatif aman. Meskipun ada beberapa jenis herbal yang memang kita jarang dapatkan dan memang peruntukannya itu memang spesifik. Ya, tapi kalau yang Allah ciptakan itu agak banyak, ya kayak kunyit apa segala macam, relatively aman, relatif aman. Gitu ya Bu ya. Apa ya? Faringitis. Ya, yang di sini ada apa? Ada gejolak luka-luka kayak apa? Bintil-bintil di tenggorokan. Ya. Pakai itu tadi bisa, pakai kunyit sama lada hitam tadi bisa. Kunyit, lada hitam, terus minum propolis juga bisa. Cukup ya? Cukup. Terima kasih.